jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih atau mungkin yang sudah tadi bergabung bingung nih temanya hari ini apa ya. Saya ingatkan lagi temanya adalah jangan di skip. Wanita harus tahu ini. Nah ini banyak banget ilmunya buat para wanita yang mungkin banyak bertanya bagaimana caranya ngambil wudhu, apakah tadi tepok-tepok segala macam dan lain-lain ya. Betul. Tadi masalah mau ke kubur ya, bagaimana hukumnya, yang haid atau mungkin yang tadi lagi hamil. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat Ustazah Lulu nih ya. Bagaimana hukum wanita memakai celana panjang? Karena banyak juga pertanyaan nih, kan saya pakai celana panjang, kan celana panjang saya juga nggak terlalu begitu-begitu banget gitu loh, nggak kelihatan bentuknya gitu kan. Boleh nggak sih kalau wanita pakai celana panjang atau sama sekali nggak boleh? Wanita memang harus memakai pakaian lebar dan gamis aja Ustazah, mohon izin penjelasannya silakan. Terima kasih Kak Fadli, mohon izin Habib Usman dan juga Ustadz Syam. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita bersama keluarga kita tidak hanya sebatas di dunia, tapi juga sampai ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana berkaitan dengan celana panjang bagi wanita? Nah ini harus senantiasa kita jaga karena mohon maaf ya dalam hadis dikatakan hati-hati terhadap nisaun kasiyatun ariyatun. Artinya apa? Wanita yang berpakaian tapi selayaknya tidak berpakaian. Naudzubillah min dzalik. Seperti apa? Kita akan bahas terlebih dahulu. Tapi dalam fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa dibolehkan, diringankan bagi wanita yang memang menggunakan celana panjang sesuai dengan keperluannya. Dan itu resikonya tidak ada sehingga menghindari dari hal-hal yang tidak baik terjadi kepadanya. Contohnya, misalnya di rumah emang kudu pakai celana panjang biar beres-beresnya betul. Kemudian juga olahraga, wanita pakai celana panjang, cuman memang harus diperhatikan. Yang pertama apa yang diperhatikan? Mohon maaf, celana panjangnya tidak sampai menyerupai laki-laki. Ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat al-mutasyabbihat minan nisa birrijal, yang memang tasyabbuh atau wanita yang menyerupai laki-laki. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka sama seperti mereka. Naudzubillah. Jadi makan semangka dibelah-belah maka waspadalah, waspadalah. Bagi wanita yuk kita jaga pakaiannya jangan sampai menyerupai laki-laki, gayanya pun juga hati-hati ya, senantiasa kita jaga. Yang kedua yakni tidak membentuk lekuk tubuh. Karena sekarang banyak model celana hot pants. Apalagi tuh celana street. Nah itu selayaknya jangan dipakai di luar, cukup saja untuk menjadi lapisan gamis kita ya, untuk menjaga diri kita. Tapi mohon maaf jangan membentuk tubuh ya, tidak hanya celana bahkan bagian tubuh manapun juga dalam wanita al-mar'atul aurah, wanita adalah aurat. Kemudian juga yang ketiga tidak menerawang. Artinya apa? Enggak tipis bahannya ya. Sehingga kalau misalnya tipis kita, wis Endilau makan permen silau men. Kan gitu kelihatan ya. Wanita rembus. Ngerti Masya Allah. Artinya apa? Jangan sampai nerawang. Jangan sampai nembus, jangan sampai terlihat naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat tidak tersingkap aurat. Makanya tadi yuk sama-sama kita jaga nih pakai gamis, dalemannya kita pakai lagi celana panjang. Kalau bisa celana kulot atau mungkin bolehlah celana street. Yang penting apa? Tidak ada yang namanya lekuk tubuh kelihatan dari luar untuk berjaga-jaga. Nah, insya Allah kita harus sama-sama saling support. Yang hijrah ada tahapannya. Pelan-pelan kita nasehatin. Man dalla ala khairin falahul mitlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka pahalanya sama seperti yang mengerjakannya. Kemudian yang kedua, hati-hati. Ini Rasulullah mengatakan hati-hati terhadap iparmu karena maut. Kita tetap kita jaga dalam rumah. Pakaian pun juga jangan mentang-mentang saudara pakaiannya ketat banget. Tidak ya. Hati-hati kita jaga juga. Apapun itu bagaimanapun kita jangan sampai mengambil resiko. Kemudian juga yang ketiga hati-hati pembiasaan yuk. Mulai dari kecil jangan sampai ketika anak-anak kecil dengan bangga memakai baju-baju yang terbuka. Kita didik enggak pakai kerudung dulu tapi paling tidak nyaman untuk dilihat sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. Insya Allah. Ubur-ubur di sungai liat, hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran, makasih banyak Ustazah Lulu. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Ini mungkin yang baru punya bayi, yang lagi bingung bagaimana caranya mandiin bayi ini. Ini kita punya video, ada tata cara memandikan anak atau bayi yang benar. Nah seperti apa? Ini dia tayangannya.
Isi bak mandi dengan air hangat dengan takaran 10 cm. Basuh bagian kepala buah hati Anda dengan lembut. Usapkan shampoo dengan menggunakan waslap agar tetap nyaman. Selanjutnya, bilas dengan air. Saat dibilas, pastikan ujung jari telunjuk dan ibu jari Anda menekan kedua kuping bayi untuk mencegah air masuk ke dalam kuping saat sedang dibilas. Selain itu, basuh bagian wajah buah hati dengan lembut dan pastikan tidak ada kotoran yang menempel di wajahnya. Kemudian keringkan bagian kepala dan wajah dengan handuk. Iya ini ya tadi kita sudah melihat bagaimana caranya memandikan bayi yang baik dan benar nih. Ustaz Syam ini kan calon ayah nanti Oh iya, insya Allah nih ya kan. Kita nggak pernah tahu. Nih kalau tadi kita lihat tuh bayi yang dimandiin itu kira-kira tuh umur 3 bulan sampai 5 bulan tuh. Masya Allah, Modelnya tenang begitu banget tuh. ya, Iya. Masya Allah. Ada pertanyaan nih buat Ustaz Syam nih. Siap. Pertanyaannya adalah siapakah yang memandikan anak tersebut? Ibu tadi itu namanya. Nama Nama ibu ibu tadi. Jaka Sembung itu namanya. Gak tahu lah. Itu Kirain pertanyaan. mau disuruh tausiah. Nggak apa nama ibunya. Bukan, maksudnya itu biar gak terlalu tegang ya kan. Namanya juga calon ayah tuh Ya kadang-kadang Allah. kalau suruh mandiin bayinya tegang gitu. Saya nontonnya tegang banget. Kalau bayinya aku tahu. Iya. Nah Ya. sekarang pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya yang benar ini nih. Apakah ada batasan usia bagi seorang wanita atau ibu memandikan atau mandi bareng anaknya? Ini kadang-kadang kan anak kan kalau ibunya lagi mandi nih suka ikut. Mama aku ikut mandi ya kan. Mungkin masih kecil ya kan. Nah ini sampai batas umur berapa nih boleh mandi bareng sama anaknya? Karena kalau misalnya udah makin gede, makin balik itu nanya-nanya, mah ini begitu, kok ini begini gitu. Iya. Nah itu tuh, mau izin penjelasannya deh. Silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Utsman, Ustazah Lulu, Mas Fadli dan para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ibu yang luar biasa dan ayah yang luar biasa yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Batasan usia anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini berlaku pada hadis yang umum ya, ketika Rasulullah memerintahkan untuk sholat gitu. Saya perintahkan anakmu, ajarkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Kemudian kalau 10 tahun belum mau sholat, berikan sanksi kepadanya. Dan juga memisahkan kamar antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan ini pun berlaku kepada orang tuanya. Jadi kalau anak laki-laki kepada ibunya berlakunya di batasan usia yang sudah disebutkan oleh baginda Nabi SAW tadi, yaitu di usia 7 atau 10 tahun gitu. Maka yang penting untuk kita ketahui bahwasanya apakah yang berhak dilihat oleh mahram itu. Jadi disebutkan di dalam surah An-Nur gitu kan. Dalam surah An-Nur sudah disebutkan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun gitu. Maka untuk wanita tundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluannya, kemudian tidak menampakkan perhiasannya. Nah, ada beberapa perbedaan pendapat ulama yang boleh dilihat oleh mahram gitu, kecuali suaminya gitu. Maka yang boleh dilihat adalah perhiasan yang biasa nampak. Perhiasan yang biasa nampak tuh yang mana sih? Gelang, cincin, kemudian kalung gitu ya. Nah, kemudian ada pendapat yang lain lagi. Apa pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang boleh dilihat adalah anggota wudhu. Ya, adalah anggota wudhu. Kemudian pendapat yang lainnya lagi mengatakan bahwasanya semuanya boleh dilihat kecuali antara pusar sampai dengan lututnya. Maka itu yang tidak boleh dilihat. Jadi kalau ditanyakan apakah boleh mandi bareng, maka dalam Islam disebutkan bahwa sudah tidak diperbolehkan lagi. Dikarenakan apa? Karena ada perbedaan kelamin. Bahkan jikalau sudah nanti meninggal dunia, itu memandikan jenazah dicari yang sama jenis kelaminnya. Yang paling berhak untuk memandikan seseorang itu adalah pasangannya, bukan anak-anaknya gitu. Jadi kalau anaknya berbeda jenis kelamin, misalnya ibunya yang meninggal, anak laki-lakinya, itu yang lebih berhak sebenarnya suaminya dibandingkan anak laki-lakinya. Ayahnya meninggal dunia, yang memandikannya siapa? Yaitu anak laki-lakinya, bukan anak perempuannya. Dan yang paling berhak adalah istrinya atau pasangannya. Karena ada hak pasangan yang bahkan anak pun tidak punya hak di dalamnya. Jadi perlu untuk kita ketahui ada tarbiyah di dalamnya, bahwasanya guru-guru kita, ulama-ulama, para fuqaha mengatakan bahwa yang wajar untuk dilihat sesama atau mahram itu adalah batas anggota wudhu atau batas yang terbiasa dilihat perhiasannya di dalam rumah. Bahkan itu adalah mahram kita seperti anak,
ataupun kemudian keponakan, maka itu semua hanya boleh melihat di batas wajarnya saja. Lihat bagaimana tuntunan Islam yang luar biasa gitu. Anak saja, saudara laki-laki dengan saudara perempuan dipisahkan kamarnya. Kenapa? Rasulullah sudah tahu nanti di zaman milenial misalnya atau di zaman depan ini akan ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Banyak anak-anak yang sebenarnya belum tahu apa-apa, tapi karena melihat di internet ada pengaruh-pengaruh luar biasa dari handphone, ada pengaruh luar biasa daripada tayangan-tayangan, mereka coba-coba. Coba-cobanya kepada siapa? Coba-cobanya kepada saudaranya sendiri, naudzubillahi min dzalik, ma'adallah. Coba-cobanya kepada mahramnya sendiri, naudzubillahi min dzalik, ma'adallah. Maka dari itu sangat penting untuk kita mengetahui, jangan mengatakan oh ya udah karena udah biasa anak sendiri atau udah biasa saudara sendiri. Tetap ada batasannya, yaitu batas anggota wudhu ataupun batas perhiasan yang sudah biasa terlihat di dalam rumah. Sebenarnya ini masalah ma'ruf, Mas Fadli. Ma'ruf itu adalah tergantung daerahnya masing-masing Betul, gitu. betul. Tergantung daerahnya masing-masing. Karena memang kita harus menjaga lebih baik Menjaga, menghindar mencegah, ya, daripada, betul. ya daripada mengobati, nauzubillah Siap. min zalik. Nah sekarang ini pertanyaan tadi nih, yang tadi Ustaz Syam nanya sama Habib, saya masih penasaran nih. Bicara Iya, masalah bener-bener. tentang di pernikahan, Ustaz Syam bilang dia sering datang ke pernikahan, tapi kapan orang datang ke pernikahannya? Oh ya bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya nih kalau kita datang ke nikahan ya kan, rata-rata tuh yang menjadi saksi tuh hampir semua di pernikahan yang saya datang itu ya kan, itu pasti laki-laki. Nah pertanyaannya ke hukum fikih perempuan nih, boleh nggak sih wanita itu menjadi saksi dalam pernikahan? Kalau boleh syaratnya apa? Kalau nggak boleh kenapa? Nah ini penjelasannya, mohon izin Bib. Nah mohon izin silakan, tafadhol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat bahwa syaratnya adalah dua orang laki-laki yang adil. La nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Tidak sah seorang nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Ada kalimatnya di sini adil. Jadi jangan sembarangan pilih saksi, karena saksinya harus saksi yang adil. Biasanya panggil gurunya, ustadznya, orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendatangkan sebuah keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Wanita tidak boleh menjadi saksi. Ingat, wanita tidak boleh menjadi saksi. Kenapa? Karena dia haid, dia ada nifasnya, sehingga pada saat itu dia tidak berpuasa dan tidak sholat, yang membuat emosionalnya turun naik. Nagisatu aglin wadin. Jelas ketika seorang perempuan tersebut lagi dalam keadaan haid, dia nggak sholat. Dia lagi nifas, dia nggak sholat, sehingga kurang akalnya dan kurang agamanya. Karena apa? Karena nggak sholat. Haid nifas dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak sujud kepada Allah, sehingga ada setan yang memasuki dirinya, menggodanya, mengganggunya, membuat jiwanya goncang. Oleh karena itu, telah menjadi sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa wanita tidak boleh menjadi saksi dalam hudud. Ingat, tidak boleh menjadi saksi dalam hudud, menyaksikan seseorang yang sedang, wah itu ada zina, oh dia sedang melakukan perbuatan ini, perbuatan itu. Nah, nggak boleh juga menjadi saksi nikah, ya kan? Dan apalagi talak, hudud, nikah, talak tidak dibenarkan bagi wanita. Ingat, tetapi diperbolehkan nih, ada satu mazhab yang membolehkan, yakni mazhab Imam Abu Hanifah. Satu orang laki-laki tadi itu digantikan dengan dua orang perempuan. Karena apa? Kan kalau terima waris, laki-laki satu, perempuan setengah, ya kan? Jadi setengah tambah setengah sama dengan satu. Sehingga apa? Diperbolehkanlah satu orang laki-laki diganti dengan dua orang perempuan. Tetapi jumhur ulama, ingat, jumhur ulama tidak sepakat. Mayoritas ulama, jumhur ulama sepakatnya hanya untuk yang namanya saksi nikah harus dengan dua orang saksi, laki-laki bukan wanita. Sebagaimana hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Tidak sah seorang nikah kecuali dengan walinya dan dua orang saksi. Dua orang saksi ini harus laki-laki. Jadi jumhur ulama sepakat nih, kita ini berada di negara Republik Indonesia, kecintaan kita
Semoga Allah berikan keberkahan bagi negeri kita ini. Amin. Dan juga di dalam Indonesia ini mazhab mayoritas adalah mazhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu, sepakat semuanya, ingat kalau jadi saksi, Ustadz Sam sering kan jadi korinya. Ingat harus laki-laki, kalau ada perempuan, oh perempuan mikir dulu mohon maaf. Karena harus laki-laki. Karena apa? Laki-lakilah yang harus menjadi saksi. Insya Allah keluarga kita, rumah tangga kita, anak kita dan semuanya mendapatkan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang menonton pada hari ini mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah tadi dijelaskan oleh guru kita ya Habib Usman, bicara kenapa wanita itu nggak boleh menjadi saksi ya. Seandainya laki-laki saksinya itu 2, wanita juga pasti akan jadi 4 itu saksi. Jadi lama juga. Pertanyaannya sah. Jadi kelamaan. Biasanya sah Pak, sah. Oh udah, ya kan? Kalau gitu sah nikahnya gitu, cuma dekat gitu loh, ini panjang ceritanya kalau 4 orang. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, saya masih punya tayangan buat jamaah yang ada di rumah ya. Saya punya tayangan tentang wanita yang menyembelih sapi kurbannya sendiri. Wah ini wanita perkasa nih, ini dia tayangannya. Ini kebalik, biasanya tuh yang motong laki-laki, perempuan pada ngeliatin ya kan, nungguin gitu ya kan. Ini yang motong perempuan, laki-lakinya pada ngeliatin, kayaknya lemah banget nih laki-lakinya nih. Nah ini tapi kita mau nanya nih, bicara masalah tentang boleh atau tidaknya. Karena kan kita bicara masalah tentang motong ini kan juga kebanyakan yang kita sering lihat adalah laki-laki. Nah tapi kalau kita lihat tadi laki-laki masih ada, kok yang motong perempuan? Ustadz Syam mohon izin, boleh nggak sih wanita ini memotong kurban ya atau memotong hewan akikah untuk dirinya tanpa bantuan dari laki-laki? Kalau boleh seperti apa syaratnya dan adabnya? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Tapi guruku Habib Usman, Ustazah dulu menyembelih hewan, sapi, onta, kambing, ayam, maka itu diperbolehkan untuk wanita. Jadi urutannya kata Imam Nawawi, yang pertama adalah laki-laki muslim, kemudian urutan yang kedua adalah wanita muslimah, kemudian yang ketiga adalah non muslim ahlul kitab, kemudian orang yang kurang waras, kemudian orang yang mabuk gitu. Jadi kalau urutan paling pertama itu adalah laki-laki muslim. Kalau tadi ini agak keliru sedikit karena masih banyak laki-laki saya lihat di sampingnya. Banyak itu penonton Iya. doang. Jadi kalau tidak ada laki-laki, maka yang paling utama itu sebenarnya laki-laki yang muslim. Kalau tidak ada laki-laki, barulah turun ke perempuan yang muslimah. Dari mana dalilnya? Ada seorang perempuan budaknya Ka'ab itu pernah beternak atau yang namanya mengembala kambingnya di daerah Sal'u. Ya, ketika beternak ini atau mengembala kambingnya, ada satu kambingnya yang kayak sekarat gitu. Jadi diambilnya batu yang tajam lalu disembelih kambingnya oleh wanita pengembala ini. Disembelih kambingnya, dilapor kepada majikannya. Kenapa kau sembelih kambing ini? Kata beliau, tadi udah hampir mati jadi terpaksa ku sembelih daripada nggak bisa dimakan gitu. Maka Ka'ab tuh bertanya kepada baginda Nabi SAW, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi budakku begini dan begini. Maka kata baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ya udah nggak apa-apa, silahkan makanlah. Dari sini diambil berarti sah penyembelihannya seorang wanita jikalau tidak ada laki-laki. Tapi tetap lebih utama adalah laki-laki yang muslim. Nah sekarang kalau sah apa aja syaratnya atau apa aja adab-adabnya, tentu saja wanita itu tidak pernah terlepas daripada auratnya. Kan bahaya juga kalau dia tidak pakai pakaian yang bagus lalu ada laki-laki ajnabi yang lewat, kalau dia pas ambil ancang-ancang gitu kan, siapa tahu kelihatan auratnya pas mengangkat apa segala macam ketika mau menyembelih. Jadi kelihatan nanti auratnya. Jadi makanya dikatakan harus yang namanya tidak ada laki-laki, atau dikatakan lebih utama kalau ada laki-laki aja karena takutnya auratnya kelihatan, lekuk tubuhnya yang namanya terlihat. Yang kedua syaratnya apa? Syaratnya ya bersuci dulu, kemudian tahu doanya Bismillahi Allahu Akbar ya, Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa bukan Bismillahirrahmanirrahim? Karena ketika menyembelih
kita sedang menggunakan nama Allah, yaitu Allah yang maha perkasa, Allah yang maha besar. Ini hewan sembahanku ini, atau yang namanya hewan kurbanku ini, tidak ada apa-apanya. Uang yang ku keluarkan ini karena Allah yang maha besar. Cintaku kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan cintaku kepada apa yang aku korbankan ini, harta yang aku keluarkan ini. Maka wanita boleh-boleh saja dalam hukum fikih, dalam Imam Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu', boleh-boleh saja untuk memotong hewan kurban atau menyembelih hewan kurban selama auratnya tidak kelihatan, selama yang namanya menjaga adab-adabnya, selama dia menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan tersebut supaya halal untuk kita makan. Karena halal itu kan bukan hanya tergantung zatnya, tapi caranya gitu. Cara penyembelihan juga menentukan halal dan haramnya. Kemudian bukan hanya dagingnya, tapi cara mendapatkannya juga menentukan halal dan haramnya. Misalnya perempuan, sah kamu motong hewan kurban? Sah. Dia baca doa? Sah. Tapi kambingnya kambing curian gitu. Jadi cara mendapatkannya juga harus kita pikirkan. Bukan hanya dagingnya, bukan hanya caranya, tapi mendapatkannya dari mana. Jadi wallahu alam, menurut ulama kita sah-sah saja seorang wanita muslimah untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri atau hewan akikahnya Bukan tadi. dibelah, Bukan disembelih. nyembelih. Kalau dibelah mah duren, kelapa dibelah biasanya. Ya jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari jamaah yang sudah dikirimkan ke sosial media Islam Itu Indah. Tetap di Islam Itu Indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.